Nah, kita balik lagi nih Ki, podcast lagi hari ini. Udah libur berapa lama kita nih? Libur panjang. Panjang ya? Libur panjang. Lumayan lah. Karena kita tuh udah libur 2 bulan. Oh iya? Iya. Jadi yang tayang kemarin itu stok semua. Mantap. Termasuk video parah. Nah nih kita mulai lagi mungkin dengan pembahasan yang lebih seru. Yang lebih seru. Iya. Nah, kemarin nih gue sempet baca-baca nih Ki, artikel-artikel tentang pelet. Ya. Nah, di situ kan banyak tuh yang disebutin tentang pelet ini, pelet ini, pelet ini. Banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Banyak Nah, jenisnya. yang pengen gue tahu nih, pelet-pelet yang di zaman dulu nih, yang masih eksis sampai sekarang nih apa aja sih? Iya iya. Jadi kalau sekarang itu kan udah banyak berkembangnya zaman. Jadi pelet itu semakin banyak, mulai ada pelet sentuh, pelet pakai minyak wangi, pelet apa dan lain-lain lah ya. Tapi di zaman dulu itu ada memang pelet itu yang digunakan menggunakan metode-metode old lah. Jadi zaman dulu lah ya. Di zamannya lah. Aha. Dan itu eksis banget di zamannya. Oke. Banyak itu contohnya seperti pelet kunci syahwat yang pakai timun atau dalemannya dibakar, Iya. dipanasin ya, dengan tujuan untuk syahwatnya itu tidak bisa bangun lah. Jadi untuk lain pasangan. Terus ada lagi namanya pelet ciri barandang kalau dari Sumatera Barat. Itu udah sempat kita bahas ya? Kayak Belum ya? belum. Nah, nextnya itu kayaknya seru tuh. Terus ada lagi nih yang lebih unik lagi itu namanya pelet nasi kangkang. Nasi kangkang. Ya. Menarik nih. Itu saat saya waktu ngedalami itu di Melayu dan hampir Melayu bahkan di Indonesia bahkan di luar negeri itu hampir sama. Mereka tetap menggunakan nasi kangkang ini tadi. Nah, nasi kangkang ini asalnya dari mana sih? Jadi kalau nasi kangkang sendiri itu ada di daratan Melayu, daerah Melayu. Mereka menggunakan nasi sebagai medianya untuk membuat pasangan ataupun suaminya ini tunduk serta membuat terikatlah kepada dia. Jadi saat nasi ini dimasak, udah matang, itu dikeluarin, dikangkangin. Oke. Jadi dikangkangin dengan membacakan ajian-ajian ataupun mantra-mantra tertentu yang sudah dikasih sama gurunya ataupun supranatural yang menyuruhnya. Oke. Jadi ini akan jatuh uapnya tadi, masuk ke nasi lagi, kotorannya itulah yang akan menjadi sebuah kekuatan di mana pasangannya yang makan, ataupun mau itu suaminya, mau apa. Tapi dulu itu memang dianjurkan untuk suami istri. Oh, berarti si Gitu. pengguna atau pelakunya ini wanita ya? Wanita. Khususnya ya? Ya, betul. Jadi mereka memasak itu dengan tujuan agar suaminya tuh nurut, tunduk, patuh sama istrinya aja. Oke, berarti tujuannya secara nggak langsung ini untuk Pelet. pelet ya? Ya, benar. Pelet untuk memikat lah. Betul sekali. Agar harmonis rumah Ya. tangga. Agar tidak memikirkan yang lain-lain. Ya, Karena ya, di salah satu mantranya itu memang untuk menundukkan. Nah, kalau untuk tujuannya sendiri nih Ki, Ya. nasi kangkang tuh emang untuk khusus pelet atau ada tujuan lain untuk tujuan lainnya nih? Oke, selain nasi kangkang ini bertujuan untuk pelet ataupun untuk menundukkan pasangan, nasi kangkang ini juga digunakan banyak oknum-oknum untuk membuat ini dibuat seperti di tempat usaha, Sugihan ya? usaha makanan. Jadi nasi itu tetap dikangkangi, makanya kalau di Indonesia ada namanya nasi yang dipakai celana dalam gitu ya. Kalau ini beda, kalau ini dikangkangi, terus nanti konsumen yang makan itu ngerasa seperti nikmat dan lezat yang akhirnya mereka ingin kembali lagi ke tempat jatuhnya itu. pelaris ya? Ya, bisa untuk Bisa pelaris digunakan juga. pelaris ya Benar. berarti ya? Ada nggak sih bukti ilmiah yang ngedukung atau ngeklaim nasi kangkang ini nih ada gitu? Kalau untuk bukti ilmiah sendiri itu nggak ada, karena memang susah untuk diteliti nasi ini udah dikangkangi atau belum ya. Tetapi lebih ke arah efek dari nasi kangkang sendiri itu terlihat dari orang yang terkena makan dari nasi sendiri. Jadi makan nasi kangkang ini sendiri akan berefek orang itu kalau misalnya dia suami istri akan tunduk nurut sama perkataan istrinya ataupun perintah-perintah istrinya. Kalau orang yang menggunakan nasi kangkang ini untuk jualan makanan itu biasanya orang yang makan itu akan terasa lebih nikmat dan akan kembali lagi. Tetapi ada efek dari kesehatan biasanya. Kalau misalkan yang ngangkangnya ini berpenyakit, itu bisa menularkan penyakit dari tetesan keringatnya. Nah, kalau kita ngebahas ini ya, maksudnya kayak penyakit lah segala macam. Ada nggak sih potensi resiko terkait dengan nasi kangkang ini sendiri nih, kayak kesehatan kah atau apalah?
Jadi resiko dari kesehatan untuk nasi kangkang sendiri itu bisa terjadi jika orang yang ngangkangnya itu mungkin punya penyakit ya, punya penyakit seperti penyakit kulit penyakit kelamin atau apa, karena itu akan netes dan menjadi bakterinya itu bercampur dengan nasi yang akan dimakan orang. Seperti itu. Jadi lebih ke penyakitnya penyakit sih. ya, karena berarti harus kita ini ya, maksudnya harus bersih, steril sebelum melakukan ini. Ya enggak juga. Enggak juga karena yang namanya sihir yang menggunakan sihir pelet, menggunakan media makanan ataupun penyakit ataupun apa ya seperti pelet ini, itu harus dari kotoran. Makanya dari Sumatera Barat sendiri ada namanya ciri barandang. Ciri barandang sendiri itu dari kerikan kuku kaki, dan ada yang menggunakan dari kotoran yang ada di selipan kukunya. Itu yang digunakan. Jadi tidak memandang ini steril, bersih ataupun penyakit, itu urusan nomor sekian. Yang penting tujuan mereka untuk menundukkan pasangannya ini tercapai. Oke. Nah, kalau zaman sekarang nih ya, orang kan dengar-dengar kayak gini kan kayak anjir, apa sih itu, etis atau enggak sih? Nah, menurut pandangan kayak gini sendiri gimana nih? Kalau dibilang etis atau enggaknya itu kayaknya enggak etis. Karena kotoran yang kita gunakan. Tetapi di dalam sihir itu diwajibkan karena kotoran, darah, dan tulang itu adalah makanan dari jin. Nah, jin ini yang akan membantu dari proses di mana sihir ini berjalan nantinya. Seperti itu. Oke. Nah, ada nggak sih cara alternatif lain nih untuk mengatasi masalah hubungan selain menggunakan nasi kangkang itu sendiri nih? Jadi kalau untuk pelet sendiri kita menggunakan cara yang lebih manusiawi. Dengan menggunakan, walaupun efeknya itu tidak manusiawi, tetapi tidak menggunakan kotoran, lebih dengan arah namanya ritual. Jadi ritual pelet ini bisa digunakan, ataupun ritual untuk pelaris pun bisa digunakan dengan cara yang lebih manusiawi ataupun dengan menggunakan jasa supranaturalnya. Soalnya kan ada beberapa orang yang pasti berpikir kayak, gua nggak tega nih, atau apa nih, ntar takut inilah, ada resiko-resiko apalah, atau mungkin ada resiko kesehatan kayak gitu kan. Ya, sebenarnya kalau untuk resiko itu setiap apapun yang kita ambil dan kita pilih menggunakan cara sihir atau cara magis, itu pasti ada dampak ke depan. Ada dampaknya ada feedback-nya lah. Betul. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan mitos tahayul kayak nasi kangkang yang ngedorong pemikiran rasional orang-orang nih? Jadi kalau untuk mitosnya sendiri sebenarnya ini telah terjadi. Kita tidak bisa untuk menghapus mitos yang sudah ada, tetapi lebih menggiring bagaimana mereka bisa menggunakan, ada cara-cara lain yang bisa digunakan untuk menundukkan ataupun meluluhkan hati pasangan kita. Dan juga ada cara untuk bagaimana agar usaha dagangan kita, makanan atau apa, itu bisa berjalan tanpa cara yang menyakiti atau menggunakan kotoran seperti itu. Berarti ada alternatif lain lah ya. Ada alternatif lain. Nggak mesti harus pakai dikangkangin ya kan. Dan juga mitos ini nggak bisa dihapus ya, karena udah dari leluhur ya, dari zaman dulu. Betul nggak sih? Jadi dari turun menurun kita sudah mendengar mitos-mitos dari orang tua dulu, banyak cerita-cerita ataupun kejadian-kejadian aneh yang memang udah terjadi, terlihat mata, dan itu tidak bisa kita hapus, tetapi bisa kita alihkan dengan cara yang lain untuk bagaimana pasangan kita bisa nurut, bisa sayang, bisa harmonis, bisa rumah tangga itu berjalan dengan baik. Cukup jelas ya berarti ya. Kalau untuk alternatifnya itu ada yang berbagai macam lah. Ada berbagai macam ya, dari konten-konten sebelumnya udah kita kasih bahas lah ya. Tips-tipsnya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Ki. Ada peran khusus nggak yang dimainin oleh pakar paranormal atau praktisi spiritual nih? Khususnya untuk nasi kangkang. Dan praktik serupa tuh ada nggak sih? Jadi peran khusus dari ahli supranaturalnya itu sangat kuat karena mereka yang memberikan ajian ataupun mantranya. Tata caranya pun itu pasti diarahkan oleh supranatural tadi. Nggak bisa segampang-gampangnya kita menggampangi. Wah, nasi kangkang seperti ini, ciri barandang seperti ini, udah pakai aja kotoran sendiri. Itu nggak bisa. Jadi emang ada lelaku-lelaku yang memang khusus, emang udah diperintah, dan itu harus kita jalani sesuai
apa yang diperintahkan. Oh, berarti ada pantauan khusus dari ahli lah ya. Ya, jadi ahli itu tidak nggak bisa kita, wah katanya kayak gini, udah kita buat juga. Itu yang terjadi di banyak hal sampai saat ini. banyak kasus ya. Banyak kasus yang mereka itu mengatakan mereka bisa pelet, bisa apa. Karena mereka hanya menonton konten, baca Google, baca apa, cara-cara pelet seperti apa, ajiannya seperti apa, tapi mereka tidak pernah dapat restu ataupun cara yang secara spiritualnya. Oke. Gitu. Berarti lu nggak dapet hak patennya, copy paste Ya doang. benar aja kalau simpelnya gitu. Copy paste Jadi tapi nggak ada hak paten. Betul. Mereka bisa copy paste tapi mereka nggak punya hak paten. Yang akhirnya apa yang dilakukan mereka itu ya sia-sia aja. Nggak ada efeknya lah. Makanya di konten sebelumnya kita sudah menyebutkan mau jadi supranatural saat ini gampang. Tinggal ganti nama di sosmed, ya kan? Tinggal gondrongin rambut, ya kan? Terus beli pernak-pernik perdukunan, terus ngomong lah. Tinggal modal bacot, ngomong dia bisa ini gitu. Oke, berarti harus apa ya? Ya itu tadi kita harus melihat jam terbang bagaimana orang ini yang kita percaya untuk memegang kasus dari masalah kita harus ketahui dulu seluk-beluknya, jam terbangnya, siapa dia, dan bisa dipercaya atau enggak gitu. Jadi sebelum mencari paranormal nih, kayaknya harus diselidiki dulu lah ya. Betul, nggak apa-apa, lebih kritis nggak masalah. Iya. Demi hasil maksimal ya. Ya, karena kan pasti oknum-oknum di luar sana mintanya pasti maharnya gila-gilaan. Jadi emang sebelum kita menyerahkan masalah kita cari tahu dulu. Yes. Tuh, dengerin tuh. Dengar. Bagus. Ada nggak nih pesan yang dari Kegini sendiri nih ke masyarakat atau ke warga-warga yang nonton nih ya, untuk mempertimbangkan nasi kangkang atau bentuk pelet lainnya nih? Kalau untuk itu mungkin jika masalahnya terlalu berat, itu boleh silakan gunakan apa aja. Yang penting emang benar sumber yang mengerjakannya. Itu balik lagi ke situ. Jadi kalau memang masalahnya udah tidak bisa dipecahkan secara komunikasi, secara kekeluargaan, secara dan dikhianati berkali-kali, mungkin cara ini mungkin termasuk efektif untuk menundukkan ataupun mengikatnya lah. Dan ini juga sebenarnya tidak berjangka lama karena efek dari pelet nasi kangkang ini hanya berdampak seperti berefeknya itu cuma sekitar 3 bulan lah. Oh, berarti harus sering sementara ya? Harus sering. Oh, berulang kali? Iya, dikangkangin. Capek dong, diuapin terus. Bekuah. Jadi nasi kuah. Iya, berarti harus ada tujuan yang jelas juga ya, Ki? Betul, jadi harus ada tujuan yang jelas, cari solusi ataupun cari cara-cara mungkin yang lebih bisa manusiawi ataupun jangka panjang seperti itu. Nah, ini terakhir nih, Ki, nih. Penting nggak sih mencari bantuan profesional saat menghadapi masalah hubungan kayak gini nih? Penting nggak penting ya? Dibilang penting. Tapi ada solusi lainnya. Mungkin konsultasi dulu sama para ahli yang memang mereka mendalami ataupun memiliki ilmu tentang rumah tangga. Setelah itu baru kalau tidak ketemu juga, udah konsultasi, udah apa, nggak ada jalan keluarnya, baru kita pakai cara yang mungkin lebih halus. Namanya menyangkut masalah perasaan kayaknya ya yang dibilang nggak penting pasti penting. Nah, karena memang perasaan kan, apalagi yang korbannya itu diselingkuhi berkali-kali, terus mungkin disakiti, dikhianati, bisa jadi mungkin disakiti, itu bisa jadi alternatif. Mungkin kita ritualkan agar dia lebih tunduk, lebih sayang, dibukakan lagi. Tapi kembali lagi tetap kita harus memanusiakan manusia. Nah, sampai sini dulu untuk konten kita kali ini nih. Sampai jumpa di konten berikutnya.